Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, ada satu kalam ulama, Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, seorang ulama di Tarim. Di antara kalam mulia beliau, ketika di bulan Syawal, beliau memberikan uh, hikmah yang luar biasa. Beliau mengatakan begini, puasa tidak akan berakhir, Al-Quran tidak akan pergi, masjid-masjid tidak akan ditutup, ijabah doa tidak akan berhenti, pahala tidak akan terputus. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu ajal atau kematian. Jadilah orang yang Rabbani, yang senantiasa setiap saat beribadah, bukan menjadi orang yang ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Demikian di antara kalam Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab, seorang ulama besar di Tarim, sudah wafat beliau. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di antara kalam ulama ini, ulama tersebut luar biasa, bahwasanya ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada umumnya betapa banyak manusia kita lihat ketika masuk Ramadan 1 itu luar biasa. Antusiasnya Masya Allah. Penjuru dunia, bukan hanya di Indonesia saja, menyambut luar biasa. Bahkan ketika setelah Ramadan banyak yang menyanyikan atau mengqasidahkan dengan mengatakan muwadda' muwadda' ya Ramadan, selamat tinggal wahai bulan Ramadan. Dan berapa banyak dari mereka setelah Ramadan selesai seolah-olah, ini kan seolah-olah, pada umumnya mereka merasa seperti terbebas seolah-olah bahwasanya ini semua sudah berakhir gitu kan. Arti sudah berakhir ya tadi sebagaimana kalam beliau, tidak ada berakhir puasa itu. Quran nggak akan pergi, masjid tidak akan ditutup, ijabah doa terus sampai kapanpun. Maka ini menjadi introspeksi kepada diri kita semua, muhasabah. Apakah ibadah kita hanya terpengaruh oleh adanya keutamaan-keutamaan di bulan tertentu, keutamaan-keutamaan pada amaliyah tertentu, ataukah hanya kepada Allah? Hanya tujuannya Allah saja. Maka kita ketemu Tuan Syekh dilatih luar biasa oleh Pangersabah, yang beliau merupakan sosok manusia di zaman ini yang ibadahnya bukan karena Allah tapi olehnya. Masya Allah. Dan Tuan Syekh Pangersabah adalah seorang manusia pilihan Allah yang menunjukkan keistiqomahan luar biasa di dalam ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau saya teringat satu ayat Quran, Allah juga mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata Allah taala. Sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya al-yaqin. Al-yaqin di sini artinya Abang sahabat benar memaknai yaitu sampai datangnya ajal. Artinya terus. Makanya ini luar biasa. Setelah menjadi murid Abah, saya khususnya baru mendengar yang namanya Ramadan 2, Ramadan ketiga, dan seterusnya sampai Ramadan 12. Artinya 12 bulan ini telah diramadankan oleh Tuan Syekh dengan izin Allah Ta'ala, yang diantara tujuannya adalah melatih kita semua untuk memurnikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak silau dengan bulan-bulan yang memiliki keistimewaan yang luar biasa. Memang setiap bulan, setiap minggu, setiap hari semua memiliki keistimewaan. Namun keistimewaan itu ketika Allah berikan kepada seorang hamba pilihannya, yang mana seorang hamba ini ditalkin katakanlah, atau seorang hamba ini mendapat bimbingan seorang kekasih Allah di zamannya, maka dia bisa memakmurkan seluruh waktunya, bukan hanya 1 bulan itu, bukan bulan-bulan tertentu, maksudnya seluruh waktunya menjadi ibadah. Auqatuna kulluha ibadah. Seluruh waktu-waktunya menjadi ibadah, menjadi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan karena dibimbing oleh manusia pilihan Allah, qalbunya ditalqin, dimasukkan asma Allah, maka seluruh waktunya menjadi ibadah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di masjid-masjid yang kita lihat atau musolah di dekat rumah-rumah kita, berapa banyak setelah Ramadan selesai, orang yang sholat umum pada mayoritas jamaah, selesai juga jamaahnya gitu kan. Yang tadarus biasanya terdengar,
kurang lebih menjelang subuh atau menjelang azan maghrib atau malam hari selesai juga tadarusnya di musola dan sebagainya, ibadah-ibadah apalagi sunnah katakanlah. Tapi murid-murid Abah ini dilatih oleh Tuhan Syekh. Bulan Syawal ini disebut Ramadan 2 diantaranya agar kita sadar bahwasanya Allah yang memiliki bulan Ramadan, Allah yang memiliki seluruh bulan, 12 bulan milik Allah itu selalu ada bagi kita. Allah selalu ada, ampunan Allah selalu terbuka, rahmat Allah, kasih sayang Allah, ijabah doa kita. Allah akan siap untuk mengijabah seluruh doa-doa hambanya. Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, dilatih untuk menjadi orang-orang yang benar-benar tujuannya hanya Allah saja. Sebagaimana ketika kita dzikir saja, kita selalu tajridun niat, memperbaharui niat kita. Ilahi, anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita menuju yang kita tuju, yang kita inginkan hanya Allah. Ridho Allah yang kita pengen. Walaupun ketika kita dikir banyak keinginan, tapi ketika awal berzikir dilatih Abah. Terus membaca doa munajat tersebut. Ini ibu bapak yang dirahmati Allah, merupakan pendidikan ruhania. Bahwasanya menyadarkan kita semua, kalau ibadah kita murni karena Allah, tadi kita tidak akan pernah silau dengan sesuatu dengan apapun yang Allah berikan atau hasil dari ibadah kita. Ya kayak bulan Ramadan, puasa, ya katakanlah ibadah sunnah bisa dilipat menjadi ibadah wajib dan seterusnya. Dilipat gandakan. Nah itu semua ketika manusia-manusia umum, orang-orang umum yang belum ketemu Syekh Mursyid, maka mesti mencari itu semua. Di antaranya apalagi Lailatul Qadar dicari hanya di malam-malam ganjil. Sedangkan malam ganjil antara umat Islam aja berbeda. Maaf, Muhammadiyah dan NU pada umumnya berbeda. Kalau malam hari ini mungkin malam 27, tapi Muhammadiyah bisa malam 26 Ibu Bapak gitu kan. Atau NU malam 25, Muhammadiyah malam 24. Jadi ya, di dalam Islam aja banyak perbedaan. Menentukan waktu itu banyak perbedaan. Baik di awal puasa atau ketika Idul Fitri, ketika Syawal, bulan Syawal menentukannya banyak perbedaan menjadi ijtihad dan itu wajar-wajar saja karena perbedaan adalah rahmat. Nah, untuk kita sebagai murid Tuhan Syekh yang saya rasakan tidak silau dengan hal itu semua. Ketika ditalkin, dididik Abah, artinya tidak pusing lagi perbedaan itu semua. Karena yang menjadi tujuan kita setelah ditalkin apalagi dibimbing oleh Abah, kita menjadi hamba tadi. Murni kita pengen belajar bagaimana bersyukur kepada Allah. Murni kita pengen belajar bagaimana kita menjadi hamba yang pandai berterima kasih kepada Allah. Tidak tidak silau dengan hal-hal tersebut lagi. Oh ini keutamaannya ini, oh itu keutamaannya itu. Mungkin ada yang masih seperti itu. Dan itu boleh-boleh saja untuk memperkuat dan membuat dia semangat dalam ibadah. Tapi pada nantinya akan dididik terus ruhania dia agar meningkat sampai dia lupa bahwasanya tadi, oh ini Ramadan ya, oh ini bulan Syawal ya, nanti Idul Qadar, ini Idul Hijjah. Jadi banyak keutamaan-keutamaan di bulan-bulan yang ia lewati, dia tidak fokus dengan keutamaan tersebut lagi, tapi yang ia fokuskan adalah bagaimana dia bisa syukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab kalau kita hanya fokus tadi beribadah, memasuki bulan Ramadan, full luar biasa, tapi setelah Ramadan, seolah-olah selesai begitu saja, tidak membawa asar, tidak membawa bekas, tidak membawa hasil, yaitu keistiqomahan di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, maka dikhawatirkan ketika kita pulang kepada Allah, maka ibadah kita bukan karena Allah, tapi mengejar pahala tersebut, mengejar keutamaan. Nah, tapi ketika murid Tuhan Syekh, tidak seperti itu. Mau tidak mau, mereka semua, kita semua dididik oleh Abah menjadi hamba yang murni, benar-benar hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kalam Tuan Syekh di dalam Fadhilus Syuhur, ini agak panjang tapi luar biasa. Beliau mengutip sabda Kanjeng Nabi SAW. Tuan Syekh berkata ketika di kuliah subuh pada tanggal 8 Sya'ban tahun 254 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, Abah mengutip kalam Syekh Abdul Qadir. Barang siapa yang berhias diri di hadapan manusia dengan hal yang mereka sukai dan menampilkan diri di hadapan Allah dengan sesuatu yang ia benci, maka ia akan menemui Allah kepadanya
sedangkan Allah murka kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, berapa banyak orang yang ibadah secara zahir itu indah, tapi kolbunya dipenuhi dengan memalingkan kolbunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang-orang yang ibadah di bulan Ramadan, mereka menghatamkan Al-Quran, mereka non-stop mengerjakan yang sunnah-sunnah, mereka non-stop berlomba-lomba ibadah, baik secara hablum minallah atau hablum minan nas. Tapi tadi setelah Ramadan selesai, seolah-olah ibadah tersebut selesai juga. Rutinitas yang menjadi biasa di bulan Ramadan seolah-olah selesai juga. Nah, maka ibu bapak yang dirahmati Allah, kata Abah dalam Fadhilus Syuhur ini, dengarkanlah sabda kenabian ini, wahai orang-orang munafik, ya Allah. Hai orang-orang yang menjual kebenaran Allah Azza wa Jalla dengan kebenarannya sendiri. Hai orang-orang yang menjual akhirat dengan dunia. Hai orang-orang yang menjual sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang binasa. Sungguh rugi perniagaan kalian dan habis sudah modal harta kalian. Celakalah kalian, kalian mendatangi Allah, mendatangi kebencian dan kemurkaan Allah. Karena orang yang berhias untuk manusia dengan sesuatu yang tidak sesuai fakta, maka akan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiasilah dirimu dengan adab syariat. Hiasilah batinmu dengan meniadakan makhluk dari dalamnya sehingga seakan-akan mereka semua tidaklah tercipta. Janganlah kamu melihat adanya bahaya dan manfaat pada kekuasaan mereka. Sungguh engkau telah sibuk menghiasi tubuh fisik namun lalai menghiasi kolbu atau hati kalian. Hiasilah hati dengan tauhid, akhlak dan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, serta dengan dzikir kepadanya yang tidak disertai dengan kelalaian selama-lamanya, juga dengan melupakan dan mencampakkan segala sesuatu selainnya, serta menjauhi hawa nafsu dan berbagai kecenderungan baik secara lahir dan batin. Di antara kalam Tuan Syekh Abdul Qadir yang dikutip Pangeran Sahabat dalam kitab Fadhilus Syuhur. Inilah di antara ibu bapak yang dirahmati Allah, betapa Tuan Syekh Pangeran Sahabat ini secara tidak langsung mendidik ruhaniah kita semua, semata-mata mengembalikan kefitrahan kita semua. Yakni kesucian jiwa itu akan kembali ketika kita sudah sepenuhnya taat kepada Allah. Sepenuhnya taat kepada Allah itu diantaranya taat kepada guru mursyid. Ketika seorang murid sudah sepenuhnya memasrahkan dirinya, sebagaimana disebutkan, mayat di hadapan orang yang memandikannya tidak bisa protes. Dimandikan yang kanan, dimandikan yang kiri, dimandikan dari bawah atau dari atas, tidak bisa protes. Sebagai murid juga seperti itu, sudah sami'na wa ata'na, tulus kepada gurunya, maka sesungguhnya seorang murid tersebut sedang selalu dibimbing oleh gurunya untuk dimurnikan ibadahnya hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga tadi di bulan apapun, di minggu apapun, di waktu apapun, ibadahnya murni dan makmur dengan amal-amal soleh. Inilah di antara pendidikan Tuan Syekh Pangeran Sahabat di dalam thariqah yang indah ini. Sadar atau tidak kita menjadi hamba-hamba yang murni, yang tujuannya hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak disilaukan dengan sesuatu yang fana tersebut. Maka ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kami tutup dengan satu doa yang sebagaimana doa ini sering kita baca ketika nanti hari Jumat nih. Ini doa Nabi SAW sering berdoa ini dan kita baca ketika kita duduk, ketika khotib sedang duduk di antara dua mimbar. Doanya sering kita baca, Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda liqa wa sabra 'inda al-qada wa manazil syuhada wa 'isa su'ada wa nasra 'ala al-a'da'i wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kemenangan saat perjumpaan, kesabaran saat kewafatan, derajat para syuhada, kehidupan yang bahagia, dan pertolongan dari musuh-musuh, dan menampingi para nabi. Ini adalah doa Rasul SAW yang Abah
maklumatkan untuk kita baca ketika hari Jumat, ketika mimbar duduk di antara dua khutbah. Dan mudah-mudahan dengan doa ini bisa kita laksanakan dan bisa merasuk ke dalam kolbu kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, yang ibadahnya hanya karena Allah saja. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk saya dan kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya sendiri pribadi mohon maaf lahir batin, masih Idul Fitri, masih di awal-awal bulan Syawal, mungkin ada perkataan, kesalahan di sana sini, karena kami hanya niat khidmat sama Abah, dan ketika ada perkataan yang keluar dari lisan saya itu murni kesalahan saya pribadi dan benar, itu murni karomah dari pangersa Abah. Semoga kita selalu istiqomah dengan bimbingan Abah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.